Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Kami sekarang berada di salah satu hutan dan juga pemakaman, pemirsa. Mohon maaf capek sekali. Nah, pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata seseorang narasumber yang menceritakan anaknya yang meninggal dunia saat acara atau dalam rangka kegiatan study tour di salah satu pantai. Namun kami tidak akan menyebutkan pantainya, nama sekolahnya, dan narasumber tersebut berinisial, sebut saja namanya Ibu Mimin. Nah, jadi pemirsa, Ibu Mimin ini mau menceritakan kisah anaknya yang mengalami kecelakaan tragis di salah satu pantai, pemirsa, yang ada di Jawa Barat. Saat beliau mendengar kabar lagi atau mendengar ramai-ramainya yang sedang diperbincangkan, yaitu kecelakaan tragis yang terjadi di Ciater, Subang, yang menewaskan beberapa siswa dari SMK Lingga Kencana Depok. Jadi saat mendengar atau beliau mengetahui kejadian tragis tersebut yang merenggut beberapa siswa, beliau teringat kembali, beliau terenyuh kembali, dan beliau mengingat kembali, mengenang kembali kisah anaknya, sebut saja anaknya yang bernama Billy, yang mengalami kecelakaan tragis di salah satu pantai di saat sekolahan dari Billy tersebut mengadakan acara study tour. Nah, pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Seminggu yang lalu, pemirsa, kami bercerita dengan Ibu Mimin, dan Ibu Mimin pun menceritakannya dengan bertetesan air mata atau karena sedihnya, pemirsa. Jadi Ibu Mimin itu menceritakan kisah anaknya yang bernama Billy yang meninggal dunia saat mengadakan study tour atau yang dinamakan study tour ke daerah pantai, pemirsa, pantai yang ada di Jawa Barat. Kejadian yang dialami Bu Mimin itu hampir sekitar 7 tahun yang lalu, pemirsa, di mana saat itu Billy anaknya berusia 17 tahun, pemirsa, dan saat acara study tour itu adalah acara pelulusan sekolah, pemirsa. Ibu Mimin sendiri tidak mempunyai suami, jadi Ibu Mimin berbanting tulang untuk mencari nafkah buat Billy, karena memang Billy anak satu-satunya. Selain buat kebutuhan sehari-hari, Bu Mimin juga mengeluarkan biaya untuk kebutuhan anaknya sekolah atau Billy sekolah, karena Billy juga katanya setelah lulus SMA Billy akan kuliah. Namun di situ Bu Mimin juga sangat was-was sekali karena akan punya biaya dari mana. Namun Billy orangnya sangat rajin sekali. Billy sering sekali membantu orang lain, yang penting mendapat upah untuk kebutuhan sekolah dan juga kebutuhan pribadinya, pemirsa. Billy adalah salah satu atau sosok anak yang tidak pantang menyerah, tidak pantang mengeluh. Billy adalah anak yang rajin, anak yang pintar, dan juga anak yang sangat taat dalam beragama, pemirsa. Jadi Bu Mimin itu tidak terlalu kesulitan dalam memberikan pepatah atau nasihat kepada anaknya, karena memang anaknya pintar, rajin, dan juga rajin ibadahnya, pemirsa. Nah, pemirsa, pada suatu hari di saat kelulusan sekolah Billy, jadi Billy dan pihak sekolahnya merencanakan untuk mengadakan study tour
ke salah satu pantai yang ada di Jawa Barat dengan biaya waktu itu katanya sekitar Rp600.000 pemirsa. Waktu itu Rp600.000 itu dengan biaya untuk makan dan juga biaya untuk jajan Billy. Nah, saat itu Bu Mimin pun mencari biaya untuk acara Billy tersebut. Bahkan Billy tersebut pun berusaha mencari tambahan dengan cara bekerja, misalkan menjual dagangan milik orang lain, kadang juga menjadi buruh bangunan kalau ada yang nyuruh. Jadi Billy pun berusaha banting tulang untuk mendapatkan biaya yang waktu itu biaya Rp600.000 itu cukuplah besar pemirsa. Dan setelah semua uang terkumpul, baik itu dari Bu Mimin sendiri, baik dari penghasilan Billy, akhirnya terkumpul semuanya dan sudah mencapai Rp600.000. Dan singkat cerita, acara study tour pun berangkat atau dilaksanakan, di mana study tour tersebut ke daerah pantai yang ada di Jawa Barat, dan mereka pun berangkat bersama rekan-rekan yang lainnya. Waktu itu katanya hampir 3 bus pemirsa. Jadi berangkat ke pantai itu 3 bus bersama teman-teman yang lainnya. Nah, saat Bu Mimin mengizinkan Billy untuk berangkat, waktu keberangkatan entah kenapa hati Bu Mimin itu merasakan ada kesedihan, dan seolah Bu Mimin itu seolah tidak rela mengizinkan Billy untuk pergi study tour tersebut. Namun yang namanya naluri ibu mungkin merasa sangat sedih atau merasa kehilangan, karena memang jarang sekali Billy melakukan perjalanan jauh atau jalan-jalan atau meninggalkan Bu Mimin yang hanya seorang diri atau hanya seorang janda pemirsa. Nah, jadi pemirsa, setelah Billy berangkat ke daerah yang dituju, Bu Mimin pun tidak lepas-lepas berdoa untuk keselamatan anaknya dan juga teman-teman yang lainnya pemirsa. Jadi Bu Mimin itu tidak pernah terlepas dari doa. Billy berangkat sekitar jam 7 pagi pemirsa, jam 7 pagi. Dan untuk menuju ke sana itu hampir 5 jam pemirsa. Nah pemirsa, Bu Mimin sudah merasa lega karena katanya mendapat kabar waktu itu dari tetangganya, katanya Billy sudah sampai ke daerah yang dituju atau ke daerah pantai tersebut. Karena memang Bu Mimin tidak mempunyai HP, namun jadi kalau Billy dari tempat study tour tersebut atau lokasi tersebut memberi kabarnya ke tetangganya Ibu Mimin tersebut. Jadi tetangga Bu Mimin itu mengabarkan kalau Billy sudah sampai ke tempat yang dituju atau ke tempat tujuan. Di situ Bu Mimin merasa lega, merasa tenang karena anak-anaknya sudah sampai dengan selamat. Singkat cerita, setelah maghrib, setelah melaksanakan sholat maghrib, Bu Mimin pun membaca Al-Quran. Dan setelah membaca Al-Quran, Bu Mimin berniat keluar rumah untuk menyiram bunga yang ada di halaman rumah. Memang bunga itu ditanam oleh Billy karena Billy suka sekali menanam bunga. Jadi meskipun rumahnya sederhana, kalau ditumbuhi dengan bunga-bunga pasti akan terlihat indah. Itu kata Billy saat Billy menanam bunga-bunga yang ada di halaman rumahnya. Jadi setelah mengaji atau setelah sholat, Bu Mimin pun keluar dengan tujuan untuk menyiram bunga yang ada di luar rumah. Dan saat Bu Mimin sedang menyiram bunga, tiba-tiba Billy datang membawa tas. Seperti saat keberangkatan memakai sepatu, membawa tas dan juga memakai jaket. Nah, di situ Billy langsung masuk tanpa menoleh ke Bu Mimin atau tanpa bertanya atau tanpa menyapa ke Bu Mimin. Di situ Bu Mimin sangat heran sekali, kok Billy sudah nyampe atau sudah ke rumah lagi. Padahal tadi sore baru nyampe ke lokasi study tour atau ke lokasi pantai tersebut. Di situ Bu Mimin juga mengucapkan alhamdulillah karena Billy sudah sampai atau sudah pulang ke rumah dengan selamat.
dan Billy langsung masuk ke dalam rumah tanpa menyapa Bu Mimin, langsung ke dalam rumah, dan Bu Mimin pun mengikuti Billy ke dalam rumah dan Billy langsung masuk ke dalam kamar. Namun Bu Mimin sangat akan mengetuk pintu kamar dengan tujuan akan bertanya kenapa begitu cepat, yang katanya dijadwalkan study tour itu 1 hari 2 malam katanya pemirsa. Namun baru 1 malam juga belum, Billy sudah pulang. Nah, Bu Mimin itu bermaksud untuk menanyakan atau mengetuk pintu kamar Billy untuk menanyakan kenapa secepat itu pulangnya dan kenapa tidak 1 hari 2 malam, justru baru 1 hari 1 malam pemirsa. 1 malam pun belum. Jadi Bu Mimin mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintunya kamar Billy karena Bu Mimin berpikiran mungkin Billy kecapean jadi langsung tidur. Jadi Bu Mimin pun kembali melakukan aktivitas menyiram bunga yang ada di halaman rumah. Nah, singkat cerita sampai jam 8 malam Bu Mimin hanya nonton TV tanpa mempedulikan Billy yang berada di kamar. Jadi Bu Mimin tenang saja nonton TV setelah melaksanakan sholat Isya. Dan Bu Mimin menganggap kalau Billy itu sedang istirahat atau sedang tidur karena kecapean. Nah pemirsa, sekitar jam 9 malam tiba-tiba tetangga sebelahnya yang selalu mengabarkan kalau Billy itu sudah sampai ke lokasi pantai, tiba-tiba si tetangga tersebut datang, sebut namanya Ibu Yati, datang seperti tergesa-gesa. Bu Mimin, ya ada apa Bu Yati? Bu Mimin. Jadi dia menyampaikan itu seperti yang hendak menangis pemirsa. Jadi Bu Yati itu menyampaikan kabar kepada Bu Mimin itu seperti yang sedang menangis. Lalu Bu Mimin mencoba tenang dan menanyakan apa yang akan disampaikan. Lalu Ibu Yati itu menyampaikan kalau Billy tenggelam di tempat study tour, yaitu di pantai tersebut di saat berenang pemirsa. Nah di situ Bu Mimin tidak percaya, lalu tiba-tiba si HP Ibu Yati pun berdering dan lalu Bu Yati mencoba mengangkat, ternyata dari pihak kepolisian dari daerah di mana Billy mengadakan acara study tour tersebut, yaitu di salah satu pantai. Jadi si polisi itu kembali memberikan kabar kepada Bu Yati, lalu Bu Yati menyuruh Bu Mimin untuk menerima si telepon tersebut, dan ternyata pemirsa benar, si polisi tersebut mengabarkan kalau saudara Billy, anaknya Ibu Mimin, mengalami kecelakaan, yaitu tenggelam di pantai tersebut saat berenang pemirsa. Jadi Billy itu terbawa arus ombak yang sangat besar. Di situ Bu Mimin pingsan pemirsa, dan langsung, namun mohon maaf pemirsa, sebelum Bu Mimin pingsan, Bu Mimin karena tidak percaya karena memang Billy dari tadi sudah pulang dan sedang tidur di kamarnya. Lalu Bu Mimin mencoba membuka kamarnya yang memang tidak terkunci. Ternyata pemirsa memang di kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa, dan memang kamar itu masih rapi seperti saat Billy meninggalkan kamar tersebut. Dan saat itu setelah melihat kamar pemirsa, Bu Mimin pingsan, tidak ingat apa-apa. Lalu semua warga, kata Bu Yati, berkumpul untuk mempersiapkan segala sesuatu dan menunggu jenazahnya Billy yang akan dibawa melalui ambulan pemirsa. Lalu semua kerabatnya Ibu Mimin pun datang ke rumah Bu Mimin mempersiapkan segalanya, dan Bu Mimin pun akhirnya sadar dari pingsan, dan semuanya menangis pemirsa saat jenazah Billy datang sekitar jam 2 sore atau jam 2 dini hari pemirsa, bukan sore, jam 2 dini hari. Jenazah Billy datang. Di situ Bu Mimin sangat hancur sekali, sangat sakit sekali, dan sangat tidak kuat menerima kenyataan yang dihadapinya karena anak satu-satunya harus meninggalkannya sendirian di dalam dunia ini atau di atas dunia ini.
Jadi Bu Mimin di situ beberapa kali pingsan setelah kedatangan jenazahnya Billy, pemirsa. Di situ Bu Mimin sadar ternyata saat Bu Mimin sedang menyiram bunga di halaman rumah, terus ada Billy yang datang membawa tas, memakai sepatu dengan seperti yang mau berangkat. Lalu masuk ke rumah, ternyata Bu Mimin baru sadar kalau itu adalah arwah atau jin korinnya dari Billy yang sudah pulang duluan. Jadi setelah kejadian itu, Bu Mimin tidak lepas dari rasa kesedihan, namun kerabat-kerabatnya Bu Mimin pun selalu menghibur, menyuruh Bu Mimin untuk ikhlas dan sabar serta mengikhlaskan Billy supaya Billy tenang di alam sana. Nah pemirsa, itulah kejadian yang dialami Bu Mimin bercerita kepada kami setelah mendengar berita-berita tentang kecelakaan tragis di Ciater Subang yang merenggut beberapa siswa saat mengadakan kegiatan study tour. Jadi Bu Mimin pun dengan kejadian itu atau mendengar kabar itu, Bu Mimin sangat sedih sekali, sangat terenyuh sekali, dan teringat lagi masa-masa dulu saat anak satu-satunya Bu Mimin yaitu almarhum Billy meninggalkannya dan meninggal di tempat di mana diadakan kegiatan study tour. Di situ Bu Mimin juga berdoa, menyampaikan kepada kami, Bu Mimin mendoakan semoga semua arwah yang mengalami kecelakaan di Ciater Subang atas nama study tour dari SMK Lingga Kencana Depok, semoga diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan, serta ketabahan. Karena Bu Mimin sendiri merasakan betapa sakitnya, betapa sedihnya saat ditinggalkan anak tercintanya atau anak tersayangnya kecelakaan merenggut nyawa di saat acara study tour tersebut. Jadi Bu Mimin pun sangat senang sekali di saat mendengar banyak orang yang mengatakan atau menghimbau supaya acara study tour dihilangkan atau ditiadakan, pemirsa. Jadi Bu Mimin pun berharap jangan ada yang namanya study tour karena takut kejadian-kejadian yang akan merenggut nyawa siswa terjadi atau terulang kembali. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Bu Mimin yang diceritakan kepada kami. Dan kami doakan semoga arwahnya putra Bu Mimin yang bernama semoga diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surganya Allah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, itulah kisah yang kami ceritakan, kisah nyata dan bukan rekayasa. Semoga ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya, pemirsa. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan adik-adik kita, dan semua keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, sampai di sini dulu cerita kisah nyata yang kami ceritakan kepada pemirsa. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kami tidak menarik, karena memang kami sedang belajar untuk memperbaikinya. Semoga kedepannya kami akan lebih baik, kami akan lebih berkualitas, dan kami sekali lagi mendoakan siapapun yang selalu mendukung channel kami, menonton video-video kami doakan semoga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.